Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Cadas Pati akhirnya mengeluarkan senjata pusakanya yang berbentuk cambuk. Begitupun Datuk Maragadai mengeluarkan pedang pusakanya. Siapa yang lebih unggul? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Tubuh itu menyala merah bagaikan terpanggang api yang amat panas. Bekas luka tusukan pedang di dadanya tampak menganga lebar dan membara. Cairan yang keluar bukan seperti darah, namun seperti magma gunung berapi. Tubuh murid malaikat tanpa nyawa itu tersentak-sentak di tanah tanpa suara. Nyala bara yang bagian membakar bagian dalam tubuh itu lama-lama meredup, lalu hilang sama sekali. Yang tinggal hanya sisa bangkai tak bernyawa mengepulkan asap sisa pembakaran. Namun pakaiannya masih utuh, tak ikut terbakar atau terpanggang api sedikit pun. Datuk Maragadai berdiri tegak di samping mayat Cadas Pati. Napasnya terengah satu kali. Pedang yang merah membara masih digenggam di tangan kanannya. Kemudian pedang itu segera dimasukkan ke dalam sarungnya. Sret! Bunyinya cukup menggigitkan. Tanpa menunggu lama-lama, Datuk Maragadai segera menggeledah pakaian mayat yang hitam berasap itu. Sampai beberapa saat ia menggeledah, akhirnya menyentakan makian dengan nada kemarahan. Jahanam busuk. Ternyata dia tidak mempunyai pusaka tuak setan. Buntung. Kalau tahu dia benar-benar tidak membawa pusaka tuak setan, tak sudi aku mengejar-ngejarnya sampai mencabut pedang pusakaku. Datuk Maragadai berdiri tegak sambil bertolak pinggang dengan wajah memendam sejuta kekecewaan yang bercampur kedonggolan hati. Ia memandang sekeliling sambil berkata dalam batinnya, kalau begitu, pusaka tuak setan benar-benar masih ada di dalam telaga tersebut. Atau mungkinkah sudah diambil oleh murid si gila tuak yang masih ingusan itu ya? Kalau begitu, aku harus mencoba mencarinya di dalam dasar telaga itu. Jika memang tidak aku temukan tuak setan di sana, aku akan memburu murid si gila tuak yang konyol itu. Datuk Maragadai melirik ke satu arah. Ada sesuatu yang ia curigai di balik 3 batang pohon pisang di bagian atas tanggul sungai. Ia yakin di sana ada orang. Maka ia sentakkan tangannya ke sana. Ia kirimkan pukulan jarak jauhnya yang membuat 3 batang pisang itu jebol dan tumbang berantakan dalam sekejap. Dari balik 3 batang pisang yang tumbang itu muncul sesosok tubuh yang melesat dengan lincahnya menghindari pukulan tadi. Tubuh itu mendaratkan kakinya tak jauh dari Datuk Maragadai, berjarak antara 7 langkah. Ia berpakaian kuning kunyit dan berparas cantik menarik. Siapa lagi kalau bukan paras cantik milik peri malam? Rupanya kau yang mau membokongku dari belakang, peri malam, tuduh Datuk Maragadai yang sudah mengenal perempuan itu. Ih, jaga mulutmu ya Datuk, sentak peri malam. Tak ada watak dalam diri malam
untuk membokong seseorang dari belakang. Oh, jadi kau minta dari depan ya? Sambil senyum nakal, Datuk Maragade terlihat jelas, tapi mendapat sambutan sinis dari peri malam. Tua bangka tak tahu adat. Geram peri malam tak takut sedikit pun. Mungkin kan ia tahu Datuk Maragade pernah lari terbirit-birit ketika melawan gurunya, jadi sikap peri malam pun menjadi sangat berani pada lelaki yang usianya jauh lebih tua darinya itu. Lantas, apa maksudmu mengintai dari balik pohon itu? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini sampai timbulkan guncangan hebat pada bumi. Rupanya kau sedang pamer ilmu dan kesaktianmu pada tikus ceking ini. Jadi kau tak ada urusan apa-apa denganku? Ada baiknya kita mengurus diri kita masing-masing, Datuk. Itu pun belum tentu kita becus, apalagi mau mengurus diri orang lain, kata peri malam dengan ketusnya. Kalau begitu, aku pun harus pergi secepatnya, sebelum segalanya menjadi terlambat. Datuk Maragade pun menjejakkan kakinya ke tanah, dan kejap berikutnya ia telah melesat, bersalto naik dan sampai di tepi tanggul. Kemudian ia melompat hilang tanpa peduli dengan seruan peri malam yang mengecamnya dengan kalimat, "Tak akan bisa kau menguasai tanah Jawa, Maragade." Peri malam mencibir sinis. Ia tahu bahwa Datuk Maragade sangat bernafsu sekali untuk menjadi penguasa rimba persilatan di seluruh tanah Jawa. Tetapi peri malam yakin cita-cita Datuk Maragade itu tak akan berhasil karena lelaki itu belum bisa mengalahkan gurunya. Apalagi sebentar lagi peri malam akan menyerahkan pusaka tuak setan kepada gurunya. Sudah pasti semua orang sakti di rimba persilatan tanah Jawa ini akan disapu habis oleh gurunya dengan kekuatan maha dahsyat yang dinamakan kekuatan napas tuak setan. Sebenarnya perempuan berindung bangir dengan tai lalat di sudut dagu kanannya yang membuat cantik itu ingin segera meninggalkan mayat hangus itu. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena tahu-tahu seorang lelaki tua berselempang kain putih dengan rambut panjang putih meriap telah berdiri dan menghadang langkahnya. Orang tua renta berbadan kurus itu memandang sedih pada mayat Cadaspati, kemudian memandang dendam pada peri malam. Tongkatnya digenggam kuat-kuat ketika ia berkata dengan nada datar, "Perawan kencur, cukup tinggi ilmumu sampai bisa menewaskan adikku Cadaspati." Peri malam kerutkan dahi. Ia tidak kenal siapa orang itu. Ia tidak tahu bahwa orang tua berkumis tipis dengan badan kurus kering itu adalah kakak dari Cadaspati yang bergelar Pramal Pikun. Peri malam hanya tahu bahwa orang yang di hadapannya jelas tokoh tua yang tidak enteng ilmunya. Namun peri malam tidak merasa gentar jika harus bertarung dengan tokoh tua itu. "Siapa kau, bandot? Mengapa sikapmu bermusuhan denganku? Tidak tahukah kau bahwa aku adalah murid si mawar hitam yang tersohor itu?" "Aku tahu. Aku kenal si mawar hitam yang diam di pulau hantu. Dan aku tahu kau adalah muridnya yang bernama Sundari yang berjuluk Peri Malam." Bagus kalau kau tahu semuanya," kata Peri Malam. "Lalu, apa maksudmu menghadang langkahku, pandut tua?" "Menuntut balas kematian adikku." "Hei, buka matamu lebar-lebar, pandut tua. Buka juga telingamu yang kopok itu. Jangan salah kau menuntut balas atas kematian tikus sawah itu padaku." "Jaga mulutmu. Jika tak ingin ku tumbuk dengan tongkat ini." Cepat sekali Pramal Pikun sentakkan ujung tongkatnya ke mulut Peri Malam. Tapi tangan perempuan itu pun tak kalah cepat kibaskan ke samping untuk menangkis tongkat itu. Trak! Terdengar bunyi bagaikan kayu besi saling beradu. Boleh juga kekuatan tenaga dalamnya sampai suara tongkatku gemeretak ditangkisnya, batin Pramal Pikun. Tangannya sudah terlatih jadi baja dalam sentak. Tak sia-sia gadis kencur ini mirip murid si mawar hitam. Sementara itu Peri Malam pun membatin. Tinggi juga ilmu tenaga dalamnya. Pasti yang ia salurkan lewat tongkatnya tadi hanya sebagian kecil.
Kalau tidak ada tenaga dalam tersalur di tongkatnya, pasti tongkat kayu itu telah patah. Tanganku sempat merasakan linu sedikit di bagian pergelangannya. Peramal Tikun masih tetap memandang dingin dengan wajahnya yang biasa cengar-cengir menjadi bengis. Itu pasti disebabkan hatinya berkabung atas kematian adiknya. Bahkan dengan datar pula ia berkata kepada peri malam, "Jangan kau mengelak dari tuntutan dendamku, peri malam. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa, hutang darah dibalas dengan darah. Tak ada sempat lagi untuk tertawa, karena sebentar lagi nyawa dan ragamu akan terpisah." Kata-kata itu disepelekan oleh peri malam. Bibir manis itu mencibir, bikin hati Peramal Pikun makin getir. "Hei, jangan bikin persoalan denganku ya. Kalau raga tuamu tak ingin dipatah-patahkan oleh guruku." Genggaman tangan Peramal Pikun pada tongkatnya semakin kuat dan gemetar. Ia pun menggeram. Bagaimana kelanjutan salah paham Peramal Pikun kepada peri malam? Akankah terjadi pertarungan di antara mereka? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.